Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yes, kali ini temanya adalah siapa sosok yang sangat ingin menghubungi kamu ya. Siapa? Ini buat kalian yang lagi nggak komunikasi, lagi diam-diaman, nggak kontek-kontekan, ya mau komunikasi tapi tunggu-tunggu doang gitu kan, yang gengsian. Jangan bercanda mulu nanti ada yang marah kalau aku nggak serius bawainnya. Halo orang-orang salty. Oke. Ini videonya berisi tentang energi, karakter, personality, terus kayak gimana hubungan kalian ya. Kayaknya kurang lebih kayak gitu lah, seperti biasa ya. Kalian pasti udah pada pintar ya. Ini temanya itu, ini temanya itu. Ngomong apa sih? Masih ada promo 3 question 100.000 rupiah. Udah itu aja, kita langsung mulai ya sebelum nanti buka puasa. Oke. Sosok yang sangat ingin menghubungi kamu. Oh iya, biasa kita cek energi dulu ya. Nanti aja deh, ya udahlah, udah terlanjur. Dia itu orangnya bisa dipercaya sih sebenarnya. Dia pernah mengalami perubahan dalam hidupnya. Mungkin dia sekarang lebih sukses, lebih tajir, berhasil mungkin sekarang, atau bisa juga kamu yang bantu dia berubah. Dia sempat ada masalah trust issue ya. Ya pernah mungkin dia dikecewakan atau dibohongi. Gila ya. Tadi tuh aku ngeliat kartu yang ini sebelumnya, aku bilang dia ada perubahan gitu kan, transformasi. Tiba-tiba ada tulisan ini dong, transformation. Demi apapun aku belum lihat ini, aku baru lihat kartu yang ini tadi gitu ya. Aku bilangnya dia mungkin pernah ada perubahan ya, transformasi gitu ya. Perubahan itu kan transformasi. Tiba-tiba di sini ada tulisan transformation. Ya Allah, Masya Allah ya. Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Intuisi aku cepat banget bacainnya. Aku tuh jarang banget lihat tulisan-tulisan gini loh. Aku lebih fokus ke gambar-gambar. Karena aku lebih suka menantang diri aku gitu ya. Supaya otak aku tuh mikir, jangan cuma baca-baca doang gitu ya. Iya, aku senang aja gitu. Otak aku mikir, menganalisa, ini apa sih gitu. Nah, dia seperti yang kita lihat tuh, dia pernah bertransformasi. Ya, makanya aku bilang dia mungkin sekarang lebih sukses, lebih berhasil karena pernah berubah, mengalami perubahan. Ya, bisa juga kamu yang bantu mungkin. Waktu itu dia berubah. Orangnya misterius nih kayaknya nih. Ya, orangnya misterius. Kamu pasti bingung deh, kayak dia tuh kenapa sih gitu, perasaannya gimana sih? Nah, makanya kalian cari tahu di tarot kan. Karena kalian bingung gitu, kenapa ya kan? Aku lihat di sini sebenarnya kamu sama dia tuh berbeda. Kalau berbeda tuh apa ya? Misalnya ya berbeda usia atau berbeda apa lagi nih? Atau berbeda negara atau berbeda cara pandang, mindset kalian. Pokoknya di sini ada perbedaan lah. Jelas perbedaannya. Dia juga ngerasa kayak gitu. Kayaknya dia ngerasa kamu tuh half soul deh, kayak separuh jiwanya. Soulmate atau gimana? Ya, pokoknya dia ngerasa kalau kamu nggak ada ya kayak ngerasa ada yang hilang gitu. Kayak separuh jiwanya pergi, ya. Enggak, aku nggak bakalan nyanyi kok. Aku nggak bakalan nyanyi separuh jiwaku, tenang aja. Aku daripada kalian nanti julid ya kalau aku nyanyi. Aku nggak usah nyanyi ya. Nah, di sini ya dia ngerasa beberapa sebenarnya sefrekuensi lah kalian, cocok lah gitu. Kayaknya dia udah menjauh dari kamu, makanya dia sebenarnya sangat ingin gitu menghubungi kamu. Dia udah menjauh, tapi kayak ada sesuatu yang dia tuh pengennya kamu malah yang mendekat ke dia gitu.
Apakah dia seseorang yang gengsian? Jadi dia pengennya kamu yang mendekat duluan ke dia. Dia suka gini, misalnya kamu buat sesuatu di sosial media, dia ngerasa itu tuh buat dia, padahal emang buat dia. Ya enggak? Posting lagu dikira buat dia gitu, posting quotes dikira buat dia gitu, ya padahal emang buat lo. Gitu ya, kalau orang lagi cinta-cintaan tuh, kalau orang lagi nggak komunikasi, diam-diaman, gengsi-gengsian ya, makan tuh gengsi ya, makan tuh cinta. Udah jangan bercanda, ntar ada yang marah kalau aku bercanda terus. Nah, di sini sosok yang sangat ingin menghubungi kamu, bisa jadi ya kalian pernah berpisah atau udah selesai, dan dia tuh sebenarnya udah move on atau pengen move on ya, tapi aku ngerasanya mereka udah move on sih. Jadi kayak udah lama banget nih kalian nggak komunikasi, nggak kontekan, atau udah selesai hubungannya mungkin. Jadi dia tuh pengen aja gitu kayak ngobrol gitu ya, berkabar, bertegur sapa, hai gitu kan, hai, gara-gara hai rusak langsung move on-nya ya kan, gara-gara hai setitik rusak move on sebelangga. Nah di sini dia seseorang yang terbuka sama kamu, mungkin kamu tahu apa aja tentang dia. Dia ngerasa banyak hambatan di dalam hubungan kalian. Kalian tuh bedanya tuh kayak langit dan bumi, matahari sama bulan gitu. Yang satu positif, yang satu negatif gitu kan, toxic. Terus yang satu pembawaannya tuh ya putih lah, bersih, positif. Yang satu tuh negatif banget gitu ya. Suram sekali gitu hidupnya. Kayaknya dia pernah sedih banget nih tentang kamu. Kayak pernah menangis atau meratapi hubungan kalian gitu. Sebenarnya dia orangnya family man, perhatian banget sama keluarga. Iya. Dia mungkin juga perhatian sama kamu. Perhatiannya tuh kayak ibu ke anak gitu ya kan. Kamu udah makan belum gitu. Kamu udah mandi belum? Gak tahu aku mau ngomong apa. Pokoknya ya dia sering perhatian kayak gitulah, bertanya-tanya ya. Dan di sini dia agak manipulatif. Soalnya yang aku lihat di sini dia tuh bisa berubah-ubah loh orangnya. Dia yang lagi nggak baik-baik aja, tapi dia pura-pura semua baik-baik aja. Dia yang lagi sedih, tapi dia tunjukin kalau dia happy. Nah itu kan kayak orang-orang manipulatif. Kayak pakai topeng gitu, dia menutupi siapa diri dia sebenarnya. Dia ngerasa kamu itu seseorang yang penting buat dirinya. Nah ini ada kartu past life ya, mungkin dia seseorang yang memang dari masa lalu. Dia seseorang dari masa lalu tapi sadar kalau kamu tuh seseorang yang penting sebenarnya buat dia. Ya, seseorang yang berharga, seseorang yang bernilai, yang sampai sekarang dia tidak bisa lupakan. Aduh ya. Dia multitasking ya, bisa ngerjain banyak hal. Mungkin kamu tahu dia punya banyak keahlian, ini itu dia bisa. Dia orangnya pemberani, tidak ada kata takut dalam kamusnya dia ya. Dia orangnya apa sih ya? Apa nih, aku bingung ya. Mungkin dia kangen juga sih sama kamu, makanya mungkin mau hubungi ya. Dia kangen, dan dia sebenarnya menganggap kamu seseorang yang harus bisa dia dapatkan gitu, harus dia bisa dapatkan, atau seseorang yang pengen dia miliki sebenarnya. Tapi kayak ada batasan yang bikin dia tuh susah memiliki kamu, kayak ada gap gitu ya, kayak ada sesuatu benteng di tengah-tengah kalian yang dia ngerasa sulit banget buat menjangkau kamu, buat memiliki kamu, buat deket sama kamu. Mungkin banyak dari mereka yang intuisinya bagus ya, kayaknya intuitif sih orangnya. Iya, dia ini
kayaknya dia seseorang yang suka meditasi. Kalau dia seseorang yang intuitif ya, jadi dia kan spiritual. Jadi tingkat spiritualnya tuh ya lumayan. Mungkin suka meditasi, suka ngelakuin apa, atau suka ibadah gitu. Perasaannya tuh berkembang ke kamu loh. Lama-lama bertumbuh, berkembang. Bisa jadi saking dekatnya dia menganggap kamu tuh kayak keluarga, kayak family. Bisa juga seseorang yang sangat menghubungi kamu ini seseorang apa ya istilahnya, memang dari keluarga kamu. Ya ibaratnya ini yang mau hubungi kamu tuh bukan orang-orang yang punya perasaan sama kamu. Ada juga orang-orang yang memang keluarga kamu, keluarga besar, keluarga jauh gitu ya. Pokoknya masih ada ikatan hubungan darah mungkin ya. Tapi dia ini bisa ya, seseorang yang dia bahaya atau enggak ya? Karena aku ngerasa nih orang manipulatif banget ya, gitu. Kayak takutnya ya, dia tuh punya niatnya apa, tapi dia pura-pura baik atau menutupi keburukannya gitu di depan kamu. Takutnya dia yang pengen dilihat kamu baik, padahal dia tuh punya niat nggak baik gitu. Aku takutnya gitu sih. Jadi ya mungkin ini ya. Ya aku pengen bilang kalau hati-hati kali ya. Ya mungkin kalian harus hati-hati nanti kalau ada orang yang tiba-tiba hubungin kamu. Ada apa nih gitu ya. Jangan-jangan ada apa. Jangan-jangan mau pinjam uang gak taunya ya, mau hubunginnya. Ya nggak apa-apa sih kalau kamu mungkin ada lebih gitu ya, nggak apa-apa kalau mau dipinjemin atau mungkin mau bantu ya. Sosok yang sangat menghubungi kamu, sangat ingin menghubungi kamu. Dia orangnya kalem, memang sederhana. Tuh ada kartunya kan, meditation. Dia aku bilang ya, seseorang yang mungkin suka meditasi ini tuh, ada meditation ya, baru kita buka. Dia suka meditasi gitu loh, kayak ketenangan-ketenangan gitu dia suka ya. Yang gelap-gelap. Tadi tuh aku mau ngomong kayak kegelapan-kegelapan. Biasanya orang yang suka meditasi itu suka gelap-gelap. Seseorang yang sudah spiritual juga biasanya suka yang gelap-gelap. Karena di dalam kegelapan itu dia dapat ketenangan. Di dalam kegelapan itu mungkin energinya kayak dia ngerasa menyatu gitu sama apa sih, sama higher self-nya gitu, sama spirit guides-nya mungkin juga ya. Energi spirit guides kan biasanya ketariknya tuh kalau lagi gelap-gelap gitu ya, makhluk-makhluk yang kayak gitu. Coba aja kalian gelap-gelapan, pasti energinya kalian langsung ngerasa ketakutan, ada apa gitu, karena mereka gampang banget ketariknya kalau udah gelap-gelap gitu, langsung muncul gitu. Mereka lebih suka kayak gitu mungkin. Oke, lanjut ya. Mungkin dia seseorang memang sudah menikah, atau mungkin dia pernah mendambakan ingin menikah sama kamu, ingin punya hubungan yang serius sampai ke tahap pernikahan. Bisa, atau mungkin ya kalian pernah menikah terus berpisah, atau dia menikah sama orang lain. Aduh, sedih dong ya. Bisa, pokoknya sesuatu yang berhubungan sama pernikahan deh ya. Bisa sih, dia seseorang yang memang dulu mungkin pasangan kamu ya. Jadi kayak kalian pernah berpasangan, pernah couple-an gitu. Dia hati-hati banget sama kamu kayaknya. Takut menyakiti, takut bikin kamu sedih atau apa. Ini orangnya penuh apa ya? Penuh inisiatif gitu orangnya, kreatif juga. Guys, kalau misalnya kata-kata aku ada pengulangan, maaf ya. Soalnya tadi tuh tiba-tiba full memory. Aku nggak bisa record video lagi gitu. Ya udah, ini sekarang aku lanjut lagi. Setelah beberapa jam, aku lupa, takutnya ada kata-kata yang aku ucapin ulang ya. Gitu sih ya. Kita lanjut ya.
Di sini aku lihat dia itu seseorang yang mungkin ya jiwanya tuh fire sign, agak temperamen, emosian, suka marah-marah gitu ya. Bisa jadi dia seseorang yang gampang marah aja gitu ya, kayak gampang marah, terus suka nggak sabaran, buru-buru apa-apa. Tapi dia ngerasa beberapa hal tuh kayak ada kecocokan gitu. Kayak walaupun ada perbedaan kamu sama dia, tapi selalu ada cocoknya gitu, ketemu di tengah-tengahnya. Aku lihat di sini mungkin dia banyak yang bekerjanya dalam bidang hukum. Ya, misalnya hakim, lawyer, polisi mungkin, ya tahu apa aja lah, jiwanya tuh kayak pemimpin mungkin, tapi pemimpin yang adil gitu ya. Orangnya sih adil gitu, kayak netral, dia nggak suka, nggak yang apa ya, bukan nggak egois sih, tapi dia nggak, pengennya tuh kayak kalau kamu happy ya dia happy juga gitu, sama-sama happy gitu orangnya. Dan bisa menyeimbangkan suasana, bisa menyeimbangkan kamu juga, karakter-karakter kamu. Bisa jadi dia seseorang yang apa ya, nggak tahu hobinya atau pekerjaannya berhubungan sama komputer, pokoknya berhubungan sama gadget, komputer gitu ya. Mungkin dia IT atau ya berhubungan sama teknologi gitu ya. Bisa sih, tapi dia memang ada jiwa kepo yang suka stalking gitu ya. Stalking di sosial media, dan dia orangnya logik banget. Lebih apa ya? Lebih dominan logikanya mungkin daripada perasaannya. Dan dia mungkin seseorang yang pernah ada keinginan buat menikah sama kamu, ada keinginan buat serius, atau bisa jadi kamu pernah menikah sama dia, atau dia pernah menikah gitu dengan orang lain, atau memang sudah menikah, entah sama kamu atau sama orang lain, atau bisa juga pernah menikah sama kamu terus berpisah. Pada saat itu ya kalian sama-sama saling mencintai ya, aku lihatnya sama-sama saling mencintai, ya kayak sepasang kekasih, pasangan yang benar-benar saling menjaga gitu ya, saling menjaga, saling ketergantungan, saling terikat, kayak ada keinginan buat sehidup semati gitu, asik. Oke, aku bakalan pakai oracle ya, tapi aku nggak bener-bener ketip apa sih, kayak plek-plekan mengartikan kartu-kartu ini gitu ya. Aku lebih ke intuisi aku ya. Jadi kalau misalnya kamu melihat arti kartunya nggak sesuai dengan kartunya, ya memang aku menggunakan intuisi aja ya. Ini kartunya cuma sebagai media ya, yang sangat ingin menghubungi kamu. Aku lihat dia ini pernah tiba-tiba muncul ke dalam hidup kamu. Jadi misalnya kalian pernah kenal atau deket, terus akhirnya dia menghilang, terus tiba-tiba dia muncul gitu. Tiba-tiba dia nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngechat kamu atau hubungi kamu gitu. Dan dia ini sebenarnya kayak ada rasa obses with you, kayak dia terobsesi sama kamu. Bisa pengen memiliki, bisa pengen deket gitu, nggak bisa berhenti buat nggak mikirin, harus tahu banget tentang kamu, makanya kan suka stalking gitu ya. Dan mungkin kalian pernah pergi, kalian pernah berpisah gitu ya, dia pergi, kamu juga, dan dia ngerasa ada sesuatu yang beda. Pas kamu nggak ada, kayak apa ya, kayak dia ngerasa suram aja gitu hidupnya, kayak berubah semuanya, udah nggak secerah dulu, udah nggak se-happy dulu mungkin. Dan mungkin dia sedih juga ketika dia udah nggak bisa ngeliat kamu lagi, kayak udah jauh gitu. Dia ini orang yang cukup tinggi egonya, yes. Dan kayaknya entah dia punya salah sama kamu, sebenarnya ada rasa dia tuh pengen minta maaf gitu ya.
entah dia minta maaf atau enggak, intinya yang aku tangkap di sini adalah dia kayak punya salah. Atau mungkin walaupun dia nggak minta maaf, kayak seakan-akan dia tuh pengen bilang kalau cobalah kamu maafin dia gitu. Aku yakin nggak minta maaf karena menurut aku dia itu egonya tinggi. Ya biasalah ya, udah salah nggak minta maaf. Nah, dia pernah sesedih itu kayaknya tentang hubungan sama kamu ini. Pernah nangisin kamu ya. Aku ngerasa dia yang tadi kayak sedih, langsung ngerasa beda pas kamu nggak ada. Pernah menangisi hubungan kalian juga. Dan mungkin kamu sama dia udah nggak berbicara, udah nggak komunikasi, udah nggak pernah ngelihat satu sama lain lagi gitu, nggak tahu bentukan dia sekarang kayak gimana, dia juga nggak tahu bentukan kamu sekarang kayak gimana gitu. Ya, mungkin dia seseorang yang suka makan, suka kulineran, dan dia agak-agak childish, agak ngebosi juga, jadi suka nyuruh-nyuruh gitu tipe orangnya ya. Nah, ini aku mau pakai oracle lagi ya. Kalian kalau ngelihat aku pakai kartu-kartu yang ada tulisannya ini tapi dalam bahasa Inggris dan kalian merasa itu bukan artinya kayak gitu. Nah, memang aku nggak bener-bener plek-ketiplek ngebaca kartunya doang. Kadang aku lebih menganalisa pakai intuisi aku. Sebenarnya apa sih arti yang sesungguhnya gitu. Jiwanya tuh mau ngomong apa. Jadi nggak bener-bener cuma ngeliat kartu doang ya. It's easy kalau misalnya cuma baca doang, tapi aku berusaha apa sih sebenarnya nih arti kartunya gitu ya, ke dalam jiwanya itu yang ditarik. I want to feel that way again. Apakah dia ingin merasakan hal yang dulu pernah dia rasakan ke kamu, kebahagiaan, kedekatan, kebersamaan gitu pas kalian lagi bareng-bareng. Apakah dia pengen bersama lagi? Kalau yang aku tangkap iya, kayak dia pengen ngerasain hal-hal yang dia dulu pernah rasain sama kamu ya. Entah kebersamaan atau apa. Dan mungkin kalian ya udah beda gitu sekarang. Itulah kenapa dia pengen hubungin kamu, karena ya itu mungkin ketariknya ke situ. Dia pengen balikan gak sih? Ih. Tiba-tiba kayak pengen ngomong gitu, dia pengen balikan kali ya, karena di sini that way again, apa yang pengen dia rasain lagi itu apa gitu ya. We will be together again. Oh my god, oh shit. Sorry, aku kan baru bilang I want to feel that way again, sampai aku tuh tadi teriak kayak dia pengen balikan gak sih. Tiba-tiba di sini aku baca we will be together again. Together again, berarti memang dia mengharapkan kebersamaan kalian lagi. Dia mungkin ya bener mau balikan, ya gak sih? Kan bahasa Inggrisnya ya we will be together again. Ya bahasa Indonesianya gitu ya, bahasa slangnya ya gue pengen balikan sama lo gitu ya. Menurut aku gitu, makanya dia tuh pengen hubungin. Apakah dia tidak ada pilihan lain makanya dia mencari kamu ya? Aku kadang selalu beranggapan gini ya, ketika seseorang mencari mantan, mencari seseorang yang udah lama gitu ya, masa lalunya, itu biasanya karena dia nggak menemukan seseorang yang tepat, nggak ada penggantinya, nggak ketemu pengganti yang lebih baik, atau ya memang nggak ada yang mau sama dia gitu. Jadi ya nggak ada pilihan lain lagi gitu, selain balik ke masa lalu ya. Karena mungkin dia pikir masa lalunya bakalan nerima dia. Nah itu bijak-bijak kalian lah ya, mau terima atau enggak. Kalau udah sakit hati banget, kalau bisa sih jangan diterima ya. Karena orang jarang berubah sih, tapi terserah lah. Balik ke kalian masing-masing. Nah di sini I'm grateful for the spiritual lesson ya. Mungkin dia menerima banyak pelajaran ya dari hubungan kalian. Tapi bisa juga kalian ini ada spiritual connection. Ya, koneksi spiritual. Koneksi spiritual itu biasanya ya hubungan-hubungan kayak karmic relationship, twin flame, past life gitu ya. Jadi ada koneksi gitu di antara kalian yang susah dijelaskan banget. Apa sih nih? Koneksi apa sih nih yang kita rasakan gitu. Kalau udah jauh tetap aja ketarik-ketarik terus. Ya udah sama si A, B, C tetap aja kok kayak ke dia terus, ke dia lagi gitu ya.
drama ya si Dinda bacainnya. I knew exactly what I was doing. Jadi kayak dia sadar, dia tahu banget apa yang dia lakuin ke kamu gitu sebelumnya. Apa aja, mungkin kesalahan-kesalahan, kesedihan-kesedihan, ya ke apa ya, semuanya lah yang udah dia lakuin. I'm not available. Entah dia udah punya pasangan, entah dia sadar dia udah nggak ada di samping kamu lagi, ya entah ya dia sadar kalian udah nggak bareng-bareng gitu. I want to tell you how I feel. Mungkin dia ngerasain apa ya, dia pengen banget sebenarnya kamu tuh tahu apa yang dia rasain. Ih, ngapain ya tahu-tahu. Ini kayaknya energi orang-orang yang belum bisa move on, orang-orang yang kayak masih ketarik sama kamu, orang-orang yang tadi aku bilang nggak bisa cari pengganti kamu, nggak nemuin ada seseorang yang lebih baik dari kamu, atau emang aja nggak ada yang mau sama dia lagi gitu. Jadi dia mungkin udah cari, nggak ada yang mau, nggak ada yang ketemu seseorang. Jadi dia ya kembali ke masa lalu ya. Nah, dia tahu sih, mungkin dia pernah membuat kamu sakit hati, sedih, ya kesakitan, dan dia tahu mungkin dia cuma sebagai pengganggu ya buat hidup kamu. I know I was a distraction from your pain. Ini tuh kalau kalian suka denger aku kalau lagi ngomong bahasa Inggris suka diulang-ulang gitu kata-katanya. Karena aku tuh susah gitu loh guys kalau ngomong L dan R gitu. Jadi kayak ngerasa nggak sempurna apa yang aku ngomongin. Distraction aja tuh agak susah gitu ya lidah aku ngomongnya. Jadi kayak beberapa orang bilang aku cadel gitu. Jadi aku susah ngomongnya. Maaf ya kalau diulang-ulang gitu. Apa sih jadi nggak jelas sih Dinda ngomong apa sih gitu kan. Bahasa Inggrisnya ya gitu. I know I was a distraction from your pain ya. Gitulah pokoknya dia sadar dia tuh mungkin udah ganggu hidup kamu. Entah dia tiba-tiba muncul dan hubungi nanti dia bakal ya menjadi gangguan buat kamu. Ya bisa jadi yang dia maksud adalah dia pernah menyakiti kamu nih, terus dia hubungi kamu, dia hadir nih ya. Dia tahu mungkin itu cuma sebagai apa ya buat kamu, dia cuma sebagai pengganggu di saat kamu tuh udah move on, di saat kamu tuh udah healing ya dari kesakitan yang sebelumnya ya dia sendiri yang buat ya. Udah menyakiti, kembali lagi seperti tidak berdosa ya. Yang sangat ingin menghubungi kamu. Dia ini sebenarnya jiwanya itu jiwa-jiwa yang udah di titik dewasa gitu. Pembawaannya tenang gitu. Dewasanya kayak gitu. Orang-orang yang dewasa yang memang tenang. Entah dia udah tua atau belum. Tapi aku bisa bilang ya kebanyakan usia mereka mungkin udah usia tua ya. Jadi yang kalem, tenang gitu. Ya kalau usia-usia ABG belum bisa tenang. Ya masih gerasak gerusuk gitu, masih nggak stabil, belum bisa tenang. Tapi kebanyakan memang usianya udah dewasa, di titik yang tenang orangnya ya, kalem. Dia kayak jiwa-jiwa kesepian nih di sini ya. Entah memang beneran kesepian atau dia menghindar aja gitu dari hingar-bingar dunia yang apa ya, kayak dia menjauh gitu dari dunia yang menurut dia itu dunia penuh kebisingan dan keramaian ya. Jadi dia kayak menyendiri, makanya aku ngeliatnya kayak dia kesepian gitu, kayak sendirian. Semoga paham ya maksud aku dunia rame-rame itu maksudnya apa. Ya misalnya gini kan, orang-orang tuh ada ya yang hidupnya itu bersosialisasi, bergaul gitu ya dalam sebuah pergaulan, komunitas gitu ya. Kalau dia enggak, dia menjauh dari perkumpulan-perkumpulan kayak gitu dan dia memilih buat menyendiri. Itulah kenapa kalau aku bilang dia kayak kesepian atau menyendiri gitu ya. Dimanapun kamu kayaknya dia selalu kepoin kamu deh, selalu cari-cari kamu. Mau kamu bersembunyi di mana dia kayak, oh kamu ini nih, kamu pasti lagi sibuk apa, lagi kayak gimana. Nah dia selalu cari-cari gitu dimanapun kamu. Tuh ada kartunya yang bilang kalau memang ya itu dia seseorang yang memang udah cukup dewasa. Mungkin ya kamu udah berjalan sama dia, tapi dia ngerasa kayak apa ya, fokusnya tuh masih ke kamu ya. Yang dia cari tuh kayak kamu. Dia sempat kayak hilang arah juga. Kok
Kalau dia lagi ngerasa negatif, overthinking, dan banyak kecemasan, dia tuh kayak ngerasa ketariknya tuh ke kamu, kayak mungkin butuhnya tuh kamu ya. Ya mungkin kamu bermanfaat buat dia di saat dia lagi ada masalah atau nggak baik-baik aja. Entah kamu pernah kasih insight atau dia ngerasa kamu pendengar yang baik ketika dia ada masalah. Pokoknya kamu berguna dan bermanfaat deh ketika dia lagi down gitu ya. Aku ngerasa dia nggak bisa berbuat apa-apa dalam hubungan kalian, kayak stuck aja gitu. Di sini ya mungkin kamu sama dia hubungannya sudah nggak baik-baik aja. Setelah hubungan nggak baik-baik aja, di situ dia merasa sendirian, kayak kosong, hampa gitu, nggak ada yang apa ya, kayak hidup dia kesepian aja gitu, hidup yang dingin gitu ya, kayak ngerasa nggak ada yang peduli sama dia. Ini kenapa ya jadi lemes energinya ya bacainnya. Sebenarnya dia merasakan sakit hati juga ya sama keadaan, kayaknya keadaan dia atau keadaan hubungan kalian. Dia ngerasa sakit hati, bingung, penuh luka juga sih sebenarnya. Penuh luka apa nih? Luka-luka dari hubungan bisa, luka-luka yang dia rasakan. Nggak harus kamu yang menyakiti ya, adalah beberapa luka yang dia rasakan. Tuh dia tuh kayak suka diam-diam kepoin kamu, kayak sembunyi-sembunyi gitu, diam-diam. Kamu nggak tahu sih kalau dia suka kepoin. Ada rasa ingin menghampiri kayaknya, ingin menghampiri kamu, kayak pelan-pelan cari tahu kamu dulu gitu. Kondisi kamu lagi gimana, lagi enak nggak nih moodnya, lagi ada masalah atau lagi marah-marah terus, kan nggak mungkin ya kalau lagi mood nggak enak dia muncul gitu. Kayaknya dia sering kepoin. Ini kartunya kenapa kepo-kepo terus ya kelihatannya. Aku ngeliat beberapa simbol yang bilang kalau dia tuh ya emang kepo dan stalking kamu. Ini dia masih suka buka kenangan sama kamu sih. Entah memang otaknya aja gitu ya, yang flashback kenangan-kenangan, atau memang dia yang sengaja kayak ya sengaja gitu inget-inget tentang kenangan, kayak lihat-lihat foto, lihat-lihat galeri handphone atau sosial media gitu ya, ada foto-foto kalian atau apapun yang mengingatkan hubungan kalian ya. Kayaknya itu aja deh guys ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Ini zodiak mereka, ada zodiak Pisces, Gemini, Sagittarius, Aquarius, Cancer, Taurus, Leo, dan Virgo. Inisial hurufnya ada huruf H, T, B, A, G, R, O, Z, U, J, N, dan X. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Tungguin video-videoku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind and soul. Semangat berpuasa.